Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama layanan bimbingan dan konseling. Baiklah anak-anak ibu yang hebat, untuk layanan bimbingan konseling kali ini kita akan membahas berkaitan dengan pemahaman diri, mengenal diri sendiri. Baiklah, kemudian tujuan dari layanan ini yaitu siswa dapat memahami diri sendiri serta mengenali kelebihan dan kekurangan diri. Nah, banyak orang dengan mudah mengenali orang lain, tetapi ternyata tidak berhasil mengenali dirinya sendiri. Mengenali diri sendiri tidak semudah mengenali orang lain. Oleh karena itu, siapapun sedemikian mudah menemukan kesalahan orang lain, tetapi tidak gampang melihat kesalahan diri sendiri. Akibatnya, banyak orang menganggap bahwa orang lain selalu salah, kurang, dan tidak ada benarnya. Begitu pula sebaliknya, dirinya selalu menganggap paling benar. Semakin kita mampu mengenali dirinya, maka akan semakin dalam untuk menyenangi diri sendiri. Nah, di sini, dengan mengenali diri sendiri, seseorang dapat mengetahui apa yang mesti jadi tujuan hidupnya. Ia menyadari kemampuan dan bakat-bakatnya, serta tahu bagaimana menggunakannya demi mencapai tujuan tersebut. Oke, pemahaman diri apa sih pemahaman diri itu? Nah, pemahaman diri adalah suatu situasi yang dialami individu di mana seseorang mengenal tentang potensinya, baik potensi fisik maupun potensi psikisnya, sehingga individu itu memahami arah dan tujuan hidupnya atau cita-citanya. Nah, dalam hal ini dapat kita lihat ada potensi fisik. Potensi fisik di sini yaitu sejumlah kemampuan yang ada pada diri seseorang dan panca indera individu tersebut. Nah, sedangkan potensi psikis merupakan potensi yang dimiliki individu yang mencakup minat, kepribadian, nilai, dan sikap. Nah, kemudian dapat memahami arah tujuan ini dapat melakukan pemahaman. Pemahaman yang di sini tidak hanya terbatas pada pengenalan siswa atas keunggulannya saja, tetapi mampu untuk mengenal atas kekurangan yang ada dalam dirinya. Nah, tujuan dari pemahaman diri ini yang pertama yaitu mampu mengeksplorasi potensi diri mereka yang mencakup di sini ada minat, kemudian abilitas dan cita-cita, sehingga individu dapat merencanakan karir yang sesuai dengan potensi dirinya. Kemudian yang kedua, siswa bisa mempersiapkan diri dengan baik dalam memasuki dunia kerja. Nah, dengan persiapan yang matang, individu dapat mencapai kesuksesan dalam berkarir. Kemudian yang ketiga, siswa mencapai kematangan dalam perkembangan karir. Di sini siswa memiliki kematangan karirnya ini terbukti bila dilanjutkan dengan yang berikutnya, siswa mampu mengambil keputusan karirnya secara mandiri. Artinya ketika kemandirian itu tidak pernah lepas dari pengaruh pemahaman diri siswa. Nah, seorang siswa dapat memahami dirinya, terjadi meningkatnya kesadaran atas buruknya kondisi diri saat ini dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah kondisi yang lebih baik. Oke, berikutnya aspek-aspek yang harus dipahami individu. Yang pertama yaitu aspek fisik.
Aspek fisik di sini mencakup seluruh anggota badan individu termasuk bagian-bagiannya. Jadi fisik ini yang terlihat ya secara jasmani itu merupakan aspek fisik. Kemudian yang kedua, aspek psikis. Aspek psikis ini yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan individu. Nah, bagaimana kecerdasannya, bagaimana emosinya. Nah, sehingga individu tersebut mampu untuk menyikapi pilihan-pilihan karir dan masa depan, juga mampu untuk menempatkan dirinya dalam berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga, yaitu aspek minat. Minat adalah rasa tertarik yang kuat terhadap objek tertentu. Hal ini penting untuk dipahami individu karena dengan adanya minat yang kuat terhadap objek atau pilihan tertentu, maka prestasi keberhasilan yang diharapkan mudah tercapai. Oleh karena itu, perlu penanaman minat terhadap diri individu terhadap berbagai objek yang positif, sehingga timbul rasa menyenangi dengan motivasi yang tinggi. Berikutnya, ada aspek bakat. Bakat merupakan kemampuan yang dibawa oleh seseorang sejak lahir dan bersifat genetik atau menurun atau keturunan ya. Nah, di sini pentingnya individu memahami bakat yang ada dalam dirinya, yaitu supaya mampu untuk mengembangkan dirinya secara optimal. Bakat akan cepat berkembang dengan baik apabila ditunjang dengan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, peran semua masyarakat untuk memberi wadah penyaluran bakat-bakat terpendam positif sehingga muncullah putra-putri berbakat di tanah air kita ya. Berikutnya yaitu aspek cita-cita. Cita-cita ini adalah gambaran diri yang ada pada diri seseorang. Ada yang menyebutnya potret diri seseorang. Nah, artinya apabila individu mengatakan dengan lisan, misalnya saya cita-cita ingin menjadi TNI atau Polri. Nah, individu tersebut harus memahami apakah dirinya sudah memiliki potret menjadi seorang TNI atau seorang Polri ini. Nah, sudah tergambarkah secara keseluruhan dalam dirinya kriteria menjadi TNI atau Polri tersebut. Nah, hal ini penting untuk dipahami dengan cermat gambaran dirinya sehingga ia benar-benar mampu dan dapat memilih karir sesuai dengan cita-citanya. Nah, berikutnya aspek kebutuhan-kebutuhan pokok. Hal ini penting juga untuk dipahami oleh individu. Kebutuhan-kebutuhan pokok seperti apa yang diinginkan dalam menjalani hidup ini? Apakah hidup ini hanya untuk makan atau makan untuk hidup? Nah, di sini apakah individu hanya menginginkan kebutuhan jasmani saja? Atau di samping perlu kebutuhan-kebutuhan untuk jasmani, memerlukan kebutuhan batin. Nah, di sini oleh karena itu individu perlu menentukan kebutuhan-kebutuhan pokok apa saja yang diinginkan dalam hidup. Di sini bisa membuat mana hal-hal kebutuhan yang lebih penting, yang paling penting, yang lebih penting. Nah, nanti bisa diurutkan sehingga kebutuhan-kebutuhan pokok mana yang harus segera terpenuhi. Berikutnya ada aspek gaya hidup. Aspek ini harus dipahami individu juga. Gaya hidup ini yang diinginkan oleh masing-masing orang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Ada yang ingin bergaya hidup mewah, ada yang biasa-biasa saja, atau ingin sederhana begitu. Nah, ini gaya hidup seseorang itu, apa yang diinginkan tiap orang itu selalu berbeda-beda. Nah, individu hendaknya menyesuaikan dengan kemampuannya sehingga dalam menyikapi hidup ini tidak diperbudak oleh hawa nafsunya. Keterampilan, kerja keras,
pengalaman akan memudahkan untuk memutuskan gaya hidup seseorang. Oke, nah berikutnya untuk memahami diri sendiri. Nah, ada suatu teori yang disebut teori Johari Windows. Nah, di sini ada dari teori Johari Windows ini ada 4 jendela atau 4 bagian. Nah, dari keempat bagian ini ada yang disebut diri terbuka. Diri terbuka ini diri yang diketahui oleh diri sendiri dan juga diketahui orang lain. Nah, misalnya keadaan fisik kita secara diri kita bagaimana itu mengetahuinya, karena kita mungkin kita bisa melihatnya dari cermin ya. Nah, orang lain pun melihat hal tersebut, itu disebut diri terbuka. Kemudian yang kedua, diri yang buta. Diri buta ini hal-hal yang tidak diketahui oleh diri sendiri tapi diketahui oleh orang lain. Misalnya hal-hal yang bernilai positif atas kepribadian kita. Mungkin kita tidak menyadari kita menjadi seorang yang dermawan, tapi orang lain itu menilainya, oh kamu itu orang yang dermawan, karena setiap ada teman yang misalnya yang sakit, kamu selalu punya ide untuk mengumpulkan dana untuk membantu. Nah, itu salah satu diri yang buta. Oke, yang berikutnya ada yang disebut diri yang tersembunyi atau yang rahasia. Nah, diri tersembunyi ini diketahui oleh diri sendiri. Nah, tapi tidak diketahui oleh orang lain. Misalnya kebiasaan kita pada saat tidur, kemudian isi perasaan kita, pendapat kita. Kadang jika kita tidak diungkapkan, diri kita sendiri tahu, tapi orang lain tidak tahu karena tidak mengungkapkannya. Kemudian yang terakhir, nih bagian ada yang disebut diri yang gelap. Diri yang gelap ini tidak diketahui oleh diri sendiri maupun orang lain. Di sini artinya wilayah ini disebut misteri dalam kehidupan. Jika kita ingin benar-benar mengetahui siapa diri kita, maka kita harus bisa membuka jendela tersebut selebar mungkin. Karena semakin kita membuka lebar jendela itu, maka kita akan semakin mengerti siapa diri kita. Oke, nah tadi ini konsep yang dijelaskan, ada 4 konsep tersebut ya. Nah, demikianlah berkaitan dengan materi layanan bimbingan dan konseling kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Kalian bisa memahami diri sendiri, mengenal siapa diri saya, supaya kedepannya bisa untuk menentukan arah karir sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh masing-masing. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.